Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sedulurku peternak ayam Nusantara. Jadi hari ini saya itu mau review ayam saya yang berusia 41 hari lur ya. Jadi kepada sahabat-sahabatku semuanya yang masih baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya biar update video-video terbaru seputaran ayam di sini tidak ketinggalan tentunya lur ya. Karena kebanyakan kawan-kawan yang masih baru pemula itu masih belum tahu ataupun masih kurang tahu seperti itu ya, cara merawat anakan ayam agar lebih cepat besar dan ayam itu sehat seperti itu ya. Jadi seperti apa videonya dan seperti apa kelanjutannya. Oke, let's go. Oke lor, jadi di sini ada anakan ayam tuh, anakan sweater ya. Anakan sweater sama aka seperti itu. Karena ayam ini sudah tersilang dengan 3 jenis seperti itu loh ya. Karena saya itu kalau satu jenis karena karakternya itu agak-agak sama dengan peternak lain seperti itu. Jadi saya itu pengen ternak ayam itu karakternya itu berbeda sama peternak lain. Jadi sahabat penghobi ayam itu tergantung daripada Anda sendiri ya. Karena kebetulan di sini ada anakan ayam di sana tuh ya, yang usianya itu 41 hari, dan di sini ada anakan yang usianya tuh sekitaran 2 bulan lebih, hampir 3 bulanan seperti itu loh ya. Jadi anakan ini dari anakan sweater sama Boston Longhead ya. Ini sweater sama Boston Longhead. Karena dari awalnya saya itu memang suka satu jenis, tapi setelah saya berpikir, setelah saya seleksikan semuanya itu ya pengennya disilang dengan ayam sejenis lain seperti itu loh ya. Penting ayam-ayam itu original ya, penting ayam itu ya terahnya itu bagus seperti itu loh ya. Jadi sahabat, itu tergantung daripada Anda sendiri loh ya, karena hobi itu memang tidak ada yang sama loh ya. Kebetulan di sini anakan ayam yang usianya itu yang 40 hari di sini, 41 hari itu di sini loh ya. Nah, ini jadi kawan-kawan tuh boleh dihitung sendiri ya. Ini sekarang nih sudah tanggal 6 ya. Di sekarang nih oke. Ini hari tetasnya itu bulan 12 ya. Ini bulan 12 tanggal 27 bulan 12 hari Rabu. Ini 7 ekor ya. 7 ekor. Kemudian ini ayamnya lor ya. Jadi sekarang sudah tanggal 6. Ini usianya tuh sudah usianya tuh 40 harian ya. Kalau misalnya lebih kurang ya nggak tahu juga. Karena saya hitung sekarang tanggal 6, 31, 4 ya betul 41 hari ya. Nah nih, ini usianya 41 hari. Tapi alhamdulillah anak ayamnya itu pada sehat semua ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua, dan bagian kaki ya. Ini ayam ini tinggi ya lor ya. Tapi kalau hanya Boston saja itu ayamnya itu tidak terlalu tinggi kalau tidak ada silangan. Sebab apa? Karena saya itu tidak terlalu suka sama satu jenis ya. Karena ayam itu kadang kurang tinggi ya, kadang terlalu kerdil ya, terlalu pendek seperti itu. Jadi kita tuh harus ada silangan ya tertentu ya, seperti itu. Dan di sini untuk cara mempertinggikan si kaki ayam, kita tuh harus ada pakan yang tertentu juga lur ya. Karena saya di sini menggunakan pakan untuk badan ataupun penggemukan itu, saya itu menggunakan pur 511 ya, ataupun pur 591 seperti itu. Itu khusus penggemukan si ayam. Tapi kalau khusus peninggian ayam, saya itu menggunakan pur 592 ya. Jadi pur ini, pakannya ini saya itu dicampur loh ya, dicampur ya 3 bahan ya. Nih, dicampur 3 bahan. Nih, seperti ini pakannya. Jadi si ayam ini untuk peninggian peninggian kaki itu lebih besar ya, lebih tinggi loh ya nih. Biasanya kalau hanya ayam Boston pun itu
tidak terlalu tinggi loh ya, dan kakinya itu tidak terlalu besar seperti itu. Karena saya itu kalau ayam-ayam itu terlalu kecil pendek ya kurang suka juga saya loh ya. Nih jadi seperti ini loh ya hasilnya, alhamdulillah. Dan pertama kalau merawat ayam itu pertama dari babon betina ataupun penjantan ya, itu pilih terah yang bagus, pilih terah yang berkualitas ya, karena kalau terah-terahnya itu juga bagus pastinya hasilnya pun juga bagus loh ya. Nih ini sudah usia 41 hari loh ya, tapi alhamdulillah ini seperti ayam usia 2 bulanan ya. Kalau menurut saya tuh seperti usianya tuh 2 bulanan, karena saya itu tidak menggunakan campuran pakan lain ya, hanya menggunakan pur total ya, pur total, tidak ada campuran dari segala dedak ataupun segala nasi ya, itu tidak menggunakan loh ya. Tapi saya hanya menggunakan pur pendaging dan tulang seperti itu. Jadi hasilnya itu penulangan ayam tuh lebih tinggi ya. Nih, alhamdulillah. Saya itu sangat puas sekali loh ya, karena saya itu menggunakan cara ini sudah 2 kali dengan yang tadi tuh, yang kakaknya tadi, ini adiknya ya, ini yang ketiga nih ya. Karena yang kedua tuh tadi, yang pertama tuh sudah tidak ada di kandang kelafram, sudah diambil saya punya bapak sendiri, mau dicetak katanya seperti itu. Nih, alhamdulillah loh ya. Nih. Tapi untuk tempatnya itu ataupun alasnya itu kawan-kawan kalau boleh tuh menggunakan alas pasir ya, sama sekam padi. Misalnya tidak ada pasir, tanah pun juga nggak apa-apa, penting tanah itu jangan terlalu keras, kalau boleh itu dihancurkan seperti pasir loh ya. Karena kebetulan awalnya saya punya kandang sendiri ini, awalnya dikasih tanah tumbukan ya, tanah dari sekitar rumah. Jadi awal-awal saya itu masih baru-baru belajar ternak, saya itu cuma dikasih tanah di bawahnya. Setelah saya pikir-pikir lagi untuk prosesnya itu untuk anakan ayam, jadi kalau kotoran si ayam itu enggak akan cepat kering ya, seperti itu. Setelah itu saya ditambahkan dengan sekam padi sama pasir di sini. Ada juga sama gergaji kayu loh ya, yang sudah dibakar ya. Jadi misalnya ayam itu ada kotoran, itu akan cepat mengering dulu ya. Apalagi di sekitaran bagian pinggir itu ada kena sinar matahari dulu ya. Kalau boleh tuh juga dikenakan sinar matahari biar si anakan ayam itu akan sehat seperti itu loh ya. Jadi kalau ayam itu tidak kena matahari, jadi ayam-ayam itu ataupun anakan ayam itu tidak akan sehat ya. Karena kalau waktu siang saya itu tidak menggunakan lampu, hanya di waktu malam saja loh seperti itu. Jadi kalau tertutup semuanya itu harus menggunakan lampu 24 jam. Jadi kalau tidak menggunakan lampu ya kita harus membuat kurung itu ataupun kandang koloninya itu kita secara terbuka biar bisa melihat keluar, dan ayam-ayam itu akan aman, tidak mudah stres seperti itu. Kenapa? Karena kalau kandang terbuka seperti ini, jadi si anakan ayam itu bisa melihat keluar ya, sudah terbiasa ya. Misalnya ada petir, misalnya ada barang yang jatuh macam bising lah ya, ataupun keramaian, itu si ayam itu enggak akan mudah stres seperti itu. Jadi sahabat-sahabat itu, karena saya pernah mengalami lur ya, sudah mengalami ayam itu sampai usia 1 bulan lebih loh ya, sampai 1 bulan lebih, hampir ke 2 bulan. Jadi saya itu menggunakan alat kardus ya, menggunakan alat kardus. Tapi memang ya, memang menggunakan alat kardus itu memang ayam itu lebih cepat besar ya, karena ayam itu tidak mudah kedinginan walaupun tidak menggunakan lampu seperti itu ya, tidak mudah kedinginan. Tapi ayam itu kalau sudah mulai besar, misalnya usia 3 bulan 4 bulan, jadi ayam itu tidak boleh ya, tidak boleh mendengarkan kebisingan ya, seperti itu. Karena si kemarin tuh ada juga
ayam saya itu kalau misalnya ada petir dia tuh akan berteriak, apalagi bunyi apa ya, bunyi seng apa segala macam seperti itu. Kalau bunyi apa itu ya, bising ya, berarti kan bising itu akan dia itu akan berteriak seperti itu, macam ada hantu lur ya, seperti itu. Jadi kawan-kawan semuanya, misalnya kalau pengen ayamnya itu tidak mudah stres, lebih baik kandangnya itu secara terbuka ya, tapi di bagian bawah itu harus ada tertutup biar angin itu tidak masuk semua ke si ayam seperti itu. Jadi kalau si ayam ini sudah terbiasa misalnya masuk angin ya, bisa melihat sinar matahari, itu lebih sehat loh ya, seperti itu dibandingkan ayam itu tertutup seperti itu. Jadi sahabat peternak ya, kita itu harus dijaga dengan maksimal, dengan baik seperti itu. Dan apalagi pakan sama air ya, kalau airnya itu jangan sampai kehabisan 24 jam. Misalnya airnya itu tinggal sedikit, kita itu jangan menunggu habis ya. Jangan menunggu habis, kita itu harus cepat diganti, harus diganti lagi ya. Dan minumnya saya itu tidak menggunakan dari segala pitacik ya, dan segala obat-obat macam selainnya seperti itu, ataupun tempat di toko-toko ya. Jadi saya itu hanya menggunakan air putih. Kadang 1 minggu 1 kali itu dikasih garam, setelah garam dikasih air putih lagi, setelah air putih lagi saya itu dikasih air gula pasir seperti itu. Tapi garamnya itu jangan terlalu banyak, ataupun gula pasirnya itu jangan terlalu banyak, secukupnya saja ya, seperti itu. Jadi sahabat peternak, tetaplah konsisten, tetaplah semangat untuk merawat si anakan ayam agar kelak nantinya itu jadi ayam-ayam yang sehat dan jadi ayam-ayam juara seperti itu. Kita itu hanya mendoakan saja, karena saya itu sebagai peternak, kita hanya saling berdoa. Para peternak-peternak lain pun juga sukses seperti itu. Karena kalau saya sendiri itu hanya peternak bawahan saja, ayam pun tidak terlalu banyak ya. Tapi alhamdulillah kemarin tuh sudah habis ya, sudah habis di kandang ke-8 di sini. Jadi saya hanya meninggalkan babon betina 1 ya. Babon betina 1, kemudian ada jantan 1 di sini, anakannya seperti itu. Tapi yang pencetannya itu sudah diambil juga, tidak ada di kandang kelapram ya. Dan betina-betina yang lain, pokoknya saya tuh hanya ditinggal satu saja betinanya loh ya. Jadi sahabat misalnya pengen belajar mulai dari kosong, saya itu akan sharing atas pengetahuan saya. Misalnya cara-cara saya itu tidak kurang cocok ya, ataupun kurang bagus ya, lebih baik itu jangan digunakan ya, seperti itu. Misalnya ada kecocokan dengan cara-cara saya itu ya digunakan, nggak apa-apa seperti itu ya. Jadi saya itu hanya mau sharing saja loh, soal cocok ataupun tidak kecocokan itu tergantung daripada Anda sendiri semua ya, seperti itu. Karena berbagi itu sangat indah ya lor, seperti itu kalau bagi saya ya lor. Oke lor, begitu saja informasi dari Kelapram. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu peternak-peternak yang baru seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.